Hai hai hai, halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Lau seharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam menantikan video pembelajaran yang akan diberikan oleh Kue Lause ya. Nah anak-anak, hari ini adalah hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku Bupena 2D, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan Lause sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia tentang kata sapaan dalam fabel. Lalu ada PPKN tentang sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Dan matematika menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Tujuan kita mempelajari 3 materi yang Lause sampaikan tadi, yaitu supaya kita dapat memahami kata sapaan dalam fabel dengan baik, kemudian supaya kita dapat memahami sikap terhadap keberagaman teman di sekolah dengan benar, dan supaya kita dapat menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan benar. Kita langsung masuk ke materi yang pertama ya teman. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9. Pembelajaran 3 halaman 32. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Lalu yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Dan yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Lalu yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Nomor 1, hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Lalu yang kedua, aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Lanjut. Kata sapaan dalam fabel bagian kedua. Kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Kita lanjut ke Ayo Berlatih halaman 32. Membaca kembali fabel Persahabatan Puba dan Bana, kemudian sebutkan kata sapaan dalam fabel tersebut.
Persahabatan Puba dan Bana. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya. Aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Hai Bana, di mana Puba? Mengapa kamu pergi sendiri? Tanya Ruri si burung nuri. Puba masih tidur. Aku sudah mengajaknya tadi, tetapi ia tidak mau ikut, jawab Bana. Aduh, mengapa Puba tidak mau ikut ya? Puba harus mencari makan sekarang agar tidak kehabisan makanan di hutan, ucap Ruri. Ruri dan Bana pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Ternyata hewan-hewan lain di hutan juga sedang mencari makan. Mereka semua mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Hanya Puba yang belum mencari makan. Keesokan harinya, Puba bangun untuk mencari makanan di hutan. Sayangnya, buah-buahan, madu, ataupun daun-daun yang tersisa hanya sedikit. Puba pun kecewa karena hanya bisa membawa sedikit makanan. Musim dingin tiba lebih cepat di hutan. Semua hewan beristirahat sambil menikmati makanan yang telah diperolehnya. Puba memandangi makanan yang didapatnya dengan sedih. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat sahabatnya, Bana. Puba menyesal karena tidak mencari makan lebih awal seperti Bana. Bana yang melihat Puba kelaparan pun merasa kasihan. Bana akhirnya membagi makanannya kepada Puba. Nah, teman-teman, dari cerita atau fabel yang Lause bacakan tadi, mari kita sebutkan kata sapaan dalam fabel tersebut ya. Kata sapaannya adalah Puba, Bana, dan Ruri. Nah, kalimat sapaannya yaitu ini ya, Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Nah, itu satu. Hai Bana, di mana Puba? Mengapa kamu pergi sendiri? Itu juga ya. Itu merupakan contoh kalimat sapaan. Kita next ya, lanjut ke slide berikutnya. Ayo berlatih halaman 36. Simaklah fabel berikut, kemudian jawablah soal-soalnya. Semut dan belalang. Dahulu kala ada seekor semut merah. Semut itu bernama Oka. Oka tinggal bersama kawanan semut merah lainnya. Sarang mereka berada di sela-sela akar pohon jambu. Setiap pagi mereka pergi mencari makanan. Mereka pulang ke sarang di sore hari. Mereka membawa makanan bersama-sama. Makanan itu mereka makan sebagian. Sebagian lagi mereka simpan. Suatu sore, sepulang dari mencari makan, Oka dan teman-temannya terkejut melihat sarang mereka. Lihat Oka, mengapa sarang kita tertutup daun jambu? Tanya salah satu semut merah. Oka pun melihat ke atas untuk mencari tahu mengapa banyak daun jambu yang terjatuh. Teman-teman, lihat ke atas pohon. Ternyata ada belalang di sana, seru Oka. Kemudian Oka pun menegur belalang. Hai belalang,
Jangan makan banyak, rajinlah bekerja. Jangan menasihatiku semut, aku tidak mau bekerja. Makananku kan banyak. Pergi sana kalian, teriak belalang dengan mulut yang penuh dengan daun. Kawanan semut pun hanya bisa menggeleng-geleng. Tiba-tiba, belalang terbatuk-batuk. Belalang tersedak karena makan terburu-buru hingga kesulitan bernafas. Ia pun terjatuh dari pohon. Oka dan teman-temannya menolong belalang yang terjatuh sehingga dapat bernafas kembali. Setelah sadar, belalang kemudian meminta maaf kepada Oka dan teman-temannya serta berterima kasih telah menolongnya. Nah, dari cerita yang Lause bacakan tadi, mari kita jawab bersama soal-soal yang ada pada PowerPoint ini ya, pada slide ini. Nah, sebelumnya pada cerita fabel yang Lause bacakan ini terdapat kalimat sapaan ya. Yang pertama, lihat Oka, mengapa sarang kita tertutup daun jambu? Lalu yang kedua, teman-teman lihat ke atas pohon. Ternyata ada belalang di sana. Dan yang ketiga, hai belalang, jangan banyak makan, rajinlah bekerja. Nah, yang Lause garis bawahi ini merupakan jawaban nomor 1 pada slide berikutnya ya, slide yang ini ya. Berilah tanda garis bawah pada kalimat yang menggunakan kata sapaan pada fabel di teks yang Lause baca tadi. Nah, jadi lihat Oka, mengapa sarang kita tertutup daun? Teman-teman lihat ke atas pohon, ternyata ada belalang di sana. Dan hai belalang, jangan banyak makan, rajinlah bekerja. Itu merupakan jawaban nomor 1 ya. Kita langsung jawab nomor 2 ya sekarang ya. Salinlah kata sapaan pada fabel di atas dalam buku tugasmu. Nah, ini merupakan jawaban nomor 1, lihat Oka, mengapa sarang kita tertutup daun jambu? Teman-teman lihat ke atas pohon, ternyata ada belalang di sana. Hai belalang, jangan banyak makan, rajinlah bekerja. Lalu yang kedua, kata sapaannya ada Oka, teman-teman, dan belalang. Dan yang ketiga, buatlah kalimat sapaan baru menggunakan kata-kata sapaan tersebut. Nah, dari kata sapaan nomor 2 ini, Oka, teman-teman, dan belalang, kita buat kalimat baru ya. Ini adalah contoh yang Lause buat kalimat simple berdasarkan kata sapaan di nomor 2. Yang pertama, Oka, ayo kita menolong belalang. Lalu, teman-teman, sebaiknya kita memaafkan belalang. Belalang, jangan bermalas-malasan. Nah, teman-teman, itu merupakan jawaban nomor 3 ya. Sekarang, kita lanjut ke slide berikutnya. Muatan PPKN KD 3.3. Pembelajaran 3 halaman 33. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri, di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Pembelajaran 4 halaman 37. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Walaupun berbeda suku, kita tetap dapat bermain bersama teman. Perhatikan contoh suku-suku bangsa di Indonesia berikut. Yang pertama, pulau atau kepulauan Sumatera. Suku bangsanya ada suku Batak,
Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kemudian Kepulauan Jawa, suku bangsanya ada Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Lalu Kalimantan, sukunya ada Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Kemudian Kepulauan Sulawesi, suku bangsanya Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Lalu Kepulauan Papua atau Pulau Papua, ada suku Asmat, Dani, Kowiai, Argoni, dan Mairasi. Kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat suku Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh dari kepulauan dan suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Ada banyak suku bangsa ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Muatan Matematika KD 3.7. Pembelajaran 3 halaman 34. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar. Nah, dapat kita lihat pada layar, terdapat 4 anak atau 4 siswa yang memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Ada 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satu dari 4 siswa itu memakai topi, ada yang berkacamata ya. Nah, dari gambar ini kita dapat membuat pecahan berdasarkan gambar tersebut ya, teman-teman. Nah, apa itu pecahannya? Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui, yang pertama, banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa ada 1/4. Jadi ya, pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa. Nah, bisa kita garis bawahi pada kalimat tersebut ya. Pecahan yang menyatakan menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa. Nah, teman-teman, jika kita mendapatkan soal berupa gambar, jadi yang pertama-tama yang harus kita lihat yaitu berapa jumlah siswa atau benda yang ada pada gambar tersebut. Perlu kita perhatikan. Kemudian kita lihat lagi perbedaan yang menonjol dari gambar tersebut. Seperti ini, ada 1 siswa yang memakai topi. Jadi di situ kita dapat lihat ya, pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah, nah, di sini kita letakkan yang paling menonjol ya. Yang paling menonjol kita anggap itu kita jadikan itu pembilang ya, atau kita letakkan di bagian atas. Kemudian jumlah semua siswa atau jumlah semua benda keseluruhannya itu kita jadikan penyebut atau kita letakkan di bagian bawah ya. Jadi, pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Lalu yang kemudian nomor 2, banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan berkacamata dibanding semua siswa perempuan adalah 1/3. Sama seperti yang tadi ya, yang paling menonjol kita jadikan pembilang, kita letakkan di atas.
Kemudian jumlah keseluruhan siswa itu kita jadikan penyebut atau kita letakkan di bagian bawah. Kita next ya teman-teman. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Bagian 2 ya. Pembelajaran 4 halaman 39 ya teman-teman. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pada gambar pertama dapat kita lihat terdapat 2 gelas, di mana salah satu gelasnya sudah berisi air, sementara satunya lagi belum terisi air. Kita lihat pernyataannya ya. Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah sama seperti yang tadi ya. Kita pertama-tama lihat dulu jumlah gelasnya ada berapa untuk menentukan penyebut atau angka yang ada di bagian bawah, yaitu penyebutnya ada 2. Banyak semua gelas ada 2, jadi penyebutnya adalah 2. Sementara yang paling menonjol atau yang ditanyakan, pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air, berarti itu yang menonjol. Yang berisi air ada 1 ya, ini ya. Jadi pecahan yang menyatakan pernyataan yang dari gelas ini yaitu 1/2. Kemudian next ke gambar yang kedua. Di sini kita lihat ada 3 bangku ya, atau 3 kursi. Salah satu kursinya sudah terisi siswa yang sedang duduk di sana. Nah, mari kita lihat pernyataannya bagaimana. Banyak semua kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki siswa ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Dari mana dapat 1/3? Yang pertama kita lihat dulu yang paling umum. Yang paling umum yaitu jumlah kursinya ada berapa. Kemudian kita letakkan yang paling umum itu atau kita jadikan jumlah keseluruhan kursinya itu ya. Kita jadikan penyebut atau kita letakkan angkanya di bagian bawah. Kemudian kita lihat lagi yang paling menonjol atau paling spesifik ya dari pertanyaan tersebut. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki, berarti dia jumlahnya hanya 1. 1 ini kita letakkan di bagian atas atau kita jadikan dia pembilang. Mengerti ya teman-teman ya? Kita next. Nah, berikut ada contoh ya. Contoh dari pecahan yang ada di buku Bupena halaman 39 ya teman-teman ya. Ini gambar bagian C. Halaman 39 gambar bagian C. Terdapat 1 buah piring yang berisi 4 macam buah. Kita lihat ya pernyataannya. Banyak semua buah di piring ada 4. Banyak apel ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah di piring adalah pecahan yang menyatakan banyak apel dibanding semua buah di piring adalah, kita lihat. Di sini apelnya ada 1. Sementara banyak buah yang ada di dalam piring tersebut ada 4. Jadi jumlah pecahan yang dapat kita lihat dari gambar ini yaitu 1/4. Kenapa dia 1/4? Karena
Yang ditanyakan atau yang menonjol itu adalah buah apelnya ya. Berarti yang menonjol kita jadikan pembilang. Sementara jumlah keseluruhan buahnya kita jadikan penyebut. Jadi pembilang kita letakkan di bagian atas, yaitu 1 per itu di bagian atas. Kemudian 4-nya atau jumlah keseluruhan atau penyebutnya kita letakkan di bawah. Jadi 1/4. Kita next. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, banyak semua gelas ada 2, banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2. Sama seperti yang tadi ya, ini contohnya ya. Next, contoh yang ketiga. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Banyak kursi ada 3, banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Nah, teman-teman, ini juga sudah kita bahas tadi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada soal ayo berlatih halaman 35. Bisa kita lihat pada gambar ya, terdapat 4 piring yang berisi bermacam-macam ya. Ada piring kosong, ada piring yang berisi nasi, ada piring yang berisi lauk ya, ikan dan ayam. Nah, dari keempat gambar ini mari kita lihat soalnya ya teman-teman. Banyak semua piring di meja ada titik-titik buah. Ada berapa piringnya? Nah, piringnya ya ada 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, jadi jumlah piringnya ada 4. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Kemudian banyak piring yang kosong. Ada berapa? Kita lihat di sini. Ada 1 ya, teman-teman. Nah, pecahan yang menyatakan banyak piring kosong dibandingkan semua piring adalah piring kosongnya ada 1, semua piring ada 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Kita next ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Banyak piring yang tidak kosong. Ada berarti piring yang tidak kosong ada 1, 2, 3. Ya. Berarti piring yang tidak kosong atau yang terisi ada 3 buah. Kemudian banyak piring yang berisi nasi. Ada berapa ini ya yang isi nasi ya? Ada 1. Nah, pecahan yang menyatakan banyak piring berisi nasi dibandingkan semua piring yang tidak kosong adalah piring yang berisi nasi ada 1 dan piring yang tidak kosong ada 3. Jadi pecahannya adalah 1/3. Next, soal nomor 3. Banyak piring yang berisi lauk. Yang berisi lauk ada 2 ya teman-teman. Ini 1, ada 2. Jadi isinya ada 2. Banyak piring yang berisi ayam goreng. Ayam goreng ada, ayam goreng. Jadi ada 1 piring. Nah, pecahan yang menyatakan banyak piring yang berisi ayam goreng dibandingkan semua piring yang berisi lauk adalah ayam gorengnya ada 1 piring dan piring yang berisi lauknya ada 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, teman-teman, sampai sini Mimpai lemah? Jika ada yang ingin ditanyakan nanti, kalian boleh chat Lause ya, japri Lausenya ya. Kita next. Sekarang kita ke ayo berlatih yang ada di halaman 40 ya, teman-teman.
Nyatakan bagian siswa yang memakai topi dalam bentuk pecahan. Nah, teman-teman, di sini gambarnya memang agak buram ya, tapi Lause tandai ini adalah siswa yang memakai topi, dan yang ini yang tidak memakai topi ya. Nah, mari kita lihat ya. Nyatakan bagian siswa yang memakai topi dalam bentuk pecahan. Kita lihat siswa yang memakai topi ada 1. Sementara jumlah keseluruhan siswa ada 2. Mari kita lihat pernyataannya. Banyak semua siswa ada 1. Banyak siswa yang bertopi. Banyak semua siswa ada 2. Banyak siswa yang bertopi ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak siswa bertopi dibandingkan semua siswa adalah 1/2. Next. Nah, Lause tandai lagi, ini merupakan siswa yang memakai topi ya, teman-teman ya. Ini adalah siswa yang memakai topi, sementara 2-nya tidak bertopi. Jadi, total keseluruhan siswanya ada 3, sementara yang bertopinya hanya 1 ya. Kita lihat pernyataannya. Banyak semua siswa ada 3. Banyak siswa yang bertopi ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak siswa bertopi dibandingkan semua siswa adalah 1/3. Betul sekali ya. Kita next. Soal yang berikutnya, yang ketiga, yang C ya, teman-teman. Lause tandai lagi di sini. Ini adalah siswa yang memakai topi, sementara 3 lainnya tidak bertopi. Jadi total semua siswa yang ada pada gambar ini adalah 4 siswa. Kita lihat pernyataannya. Banyak semua siswa ada 4. Banyak siswa yang bertopi ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak siswa bertopi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Nah, teman-teman, sampai sini sudah paham belum ya? Jika memang masih ada yang membingungkan, kalian boleh japri atau hubungi wali kelasnya masing-masing ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini ada 2 bola merah dan 1 bola hijau. Pecahan yang menyatakan bola hijau dibanding semua bola adalah... Nah, pada soal nomor 2 ini Lause tidak akan memberikan jawabannya, melainkan Lause mau minta kalian menjawab sendiri ya. Lause kira dari contoh-contoh yang Lause berikan tadi, kalian sudah sedikit banyak sudah memahami ya. Dan Lause harapkan kalian semua sudah memahami itu dengan good lah ya. Nah, dari materi yang Lause sampaikan tadi ya, matematika itu tentang pecahan. Sekarang kalian silakan menjawab ya, menjawab sendiri soal yang ada di halaman 40 itu. Ada 2 bola merah dan 1 bola hijau. Pecahan yang menyatakan bola hijau dibanding semua bola adalah... Ini Lause kira ini tidak sulit ya, teman-teman ya. Kalian boleh menjawabnya sendiri, dan nanti jawabannya itu kalian silakan kirimkan ke kolom komentar yang ada di video ini ya, video YouTube ini. Nanti silakan kalian berikan komentar jawaban yang menurut kalian benar ya, teman-teman ya. Nah, ini tuliskan jawabanmu di kolom komentar video pembelajaran ini ya, teman-teman. Nah, ayo, bagi yang tahu, silakan dijawab ya. Diberikan komentar pada video yang Lause buat ini, jawaban soal nomor 2 ini ya, teman-teman ya. Ayo, semangat, kalian pasti bisa. Karena ini soalnya tidak sulit ya, teman-teman ya. Dari apa yang sudah Lause sampaikan, Lause jelaskan, dan Lause berikan contoh, Lause yakin kalian bisa menjawabnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Lause tunggu ya jawabannya ya. Lause tunggu komentarnya pada video ini ya. Nanti di akhir video itu kalian silakan kasih komentar jawaban yang benar menurut kalian. Oke, teman-teman.
Akhir kata ya, sudah selesai video pembelajaran atau materi yang Lause sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Lause tutup, Lause ingin berpesan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak ya sesemen ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat, keluarga kita sehat, semua yang berada di sekitar kita, orang yang kita cintai, semuanya sehat. Sesemen, sia-sia ya atas perhatiannya, atas waktunya karena sudah menonton video pembelajaran yang Lause buat. Lause ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan Lause tunggu ya jawabannya, Lause tunggu komentarnya. Xie xie semen, cai qian.